Selamat pagi. Cobaan itu memang banyak. Kalau dikit, namanya cobain. Semangat! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini saya memulai suasana baru di ruang doa Pastoran Unika Sugiopranoto, biasanya dengan background hutan Tenjomoyo. Sekarang dengan background rohani, ada salib di tengah, ada gambar hati Yesus yang Maha Kudus, dan hati Maria yang tak bernoda. Ini menjadi latar belakang renungan sejak kami dipercaya untuk melayani 1000 hari Bapak Petrus Otniel Sutirto Teja. Kami buat background seperti ini untuk perayaan Ekaristi yang saya persembahkan dari ruang doa Pastoran Unika Sugiopranoto Semarang ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga panjenengan tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, karena Tuhan sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semakin jelas arti Mesias. Arti Mesias yang benar menurut Yesus tidak terpisahkan dengan penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian. Kematian pun dengan cara yang tragis. Kematian Yesus pada kayu salib. Namun itu bukan akhir. Itu adalah jalan menuju penebusan keselamatan melalui kebangkitan Kristus. Maka setiap kali kita mengenang kisah kasih sengsara Yesus ini, kita menyebutnya dengan jalan salib. Kita menempuh jalan salib itu sebagai jalan menuju keselamatan, jalan penebusan, kisah kasih dalam sengsara Kristus. Nah, di sini saya ingin membawa permenungan ini pada pengalaman sederhana yang kemarin pagi saya alami dalam grup Satgas Kampus Ministry Aktif Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik se-Indonesia. Seorang sahabat mengirimkan satu ucapan selamat pagi, dan ucapan selamat pagi itu menarik. Diambil tampaknya dari gambar yang dia potret di salah satu pintu belakang. Di pintu belakang sebuah truk itu tertulis kalimat begini: "Selamat pagi, cobaan itu memang banyak. Kalau dikit, namanya cobain. Semangat!" Itu yang dikirimkan oleh teman saya, Mas Francisco. Menurut saya, apa yang ditulis pada pintu belakang truk itu bisa membantu kita menjawab kesulitan kita mengerti mengapa Mesias
harus menderita. Penderitaan, kesengsaraan itu bagian dari cobaan yang juga kita alami. Dan Yesus meminta agar kita tidak menghindari cobaan itu seberat apapun, salib itu seberat apapun, cobaan itu sebanyak apapun. Benar yang dikatakan penulis kreatif dalam tulisan yang tadi kita baca, kita kutip, yang tadi saya bacakan, saya kutipkan, bahwa cobaan itu banyak. Kalau sedikit, cobain dong, itu satu perbandingan ya, yang bagi saya kreatif. Kalau kita mencoba sesuatu ya dikit-dikit saja nyobanya, ngicipi istilahnya gitu, bahasa Jawanya ngicipi. Cobain dong, ini kolaknya, cobain dong, ini masakan saya, cobain dong, ini menu baru yang saya buat. Nah itu kalau dalam hal cobain, tapi ya dikit namanya nyobain. Kalau banyak ya nanti ya habis, rugi tuh bakulnya ya, penjualnya. Nyobain ya dikit-dikit aja. Kalau kita di suatu tempat ya ada yang sedang jualan buah-buahan misalnya, Bu ini jeruknya, Pak ini jambunya, ini pisangnya, ini markisa, boleh silahkan ngicipin ya, cobain dikit aja, cobainnya. Masa nyobain satu keranjang, itu namanya ngerampok. Ibu bapak saudari-saudara sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, cobaan yang kita hadapi bersama Kristus, kita tempatkan sebagai salib, tentu tidak hanya sedikit. Bahkan cobaan itu tidak sebentar. Bisa jadi cobaan itu seumur hidup kita. Tetapi kita dipanggil untuk setia, menempuh, mengalami, memeluk cobaan itu dengan kekuatan salib Kristus. Dan kalau demikian, lalu seberat apapun cobaan itu, akan menjadi kuat. Kita akan kuat memikulnya, menanggungnya. Kalau dikit, ngicipin sedikit saja, cobain dikit, sudah membawa nikmat. Nah, secara positif, cobaan-cobaan yang kita alami sebanyak dan seberat apapun, itu akan membawa berkat, kenikmatan rohani yang disebut keselamatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sebanyak apapun cobaan yang kita hadapi, kita satukan dengan salib Kristus, penderitaannya. Kristus penebus juru selamat yang membuat kita semua diselamatkan dengan kebahagiaan sejati. Semoga panjenengan semua diberi rahmat untuk tetap bersukacita mengalami setiap cobaan seberat apapun dalam hidup kita ini. Jangan minta sedikit, kalau yang sedikit itu hanya nyobain aja. Tapi yang banyak inilah cobaan yang sesungguhnya, yang dalam terang iman, harapan, dan kasih akan Kristus, bersama Kristus, kita pasti dimampukan menanggung penderitaan itu, bahkan akan diubah menjadi berkah dalam hidup kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita semua, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis, dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam